في رمضان نقدم مباراة اليابان لجميع اللاعبين. Bikin seluruh fans Timnas geram. Pernyataan sombong Ahmed Alkasar usai isu cedera Emil Audero, janjikan Arab Saudi menang besar. Isu cedera yang menimpa kiper Timnas Indonesia, Emil Audero, mendadak menjadi sorotan publik jelang laga panas babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari sejumlah kabar yang beredar, Emil dikabarkan mengalami masalah pada otot kakinya usai sesi latihan intensif bersama skuad Garuda. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Timnas Indonesia, rumor tersebut sudah cukup memancing reaksi dari pihak lawan, terutama kiper senior Arab Saudi, Ahmed Alkasar. Alih-alih menunjukkan simpati, Alkasar justru melontarkan pernyataan yang dianggap sombong dan meremehkan. Dalam sebuah wawancara dengan media lokal Arab Saudi, kiper berusia 33 tahun itu terlihat senang ketika ditanya soal kondisi Emil Audero yang kemungkinan absen. Bahkan, ia menegaskan bahwa dengan atau tanpa Emil, Arab Saudi sudah pasti akan menang besar atas Indonesia. Kalau benar kiper mereka cedera, maka itu keuntungan bagi kami. Saya tidak khawatir dengan siapapun yang akan diturunkan Indonesia, karena saya tahu kualitas kami jauh di atas mereka. Saya jamin Arab Saudi bisa menang banyak, bahkan lebih mudah, ujar Alkasar dengan nada penuh percaya diri. Pernyataan yang menuai kontroversi, ucapan tersebut sontak memicu kontroversi, terutama di kalangan pendukung Timnas Indonesia. Pasalnya, sepak bola sejatinya menjunjung tinggi sportivitas, termasuk menghargai lawan yang sedang mengalami masalah. Namun, apa yang ditunjukkan oleh Alkasar justru sebaliknya. Ia seolah gembira melihat kabar buruk yang menimpa Emil Audero. Tak hanya itu, Alkasar bahkan menegaskan dirinya sebagai kiper terbaik di kawasan Asia Barat, dan menyebut Indonesia tidak memiliki kiper selevel dirinya. Saya ini salah satu kiper terbaik di kawasan ini. Indonesia boleh punya Emil atau siapapun, tapi levelnya tetap jauh di bawah saya. Arab Saudi punya tradisi besar, mereka tidak punya. Lanjutnya dengan lantang. Pernyataan itulah yang membuat banyak pihak menilai Alkasar terlalu arogan dan meremehkan perjuangan skuad Garuda. Padahal Indonesia belakangan menunjukkan perkembangan pesat di bawah komando pelatih baru, Patrick Kluivert, serta kehadiran pemain-pemain keturunan seperti Emil Audero, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen, yang mulai memberi warna berbeda. Emil Audero, pilar penting Indonesia. Jika kabar cedera ini benar adanya, tentu akan menjadi kerugian besar bagi Timnas Indonesia. Emil Audero, yang saat ini memperkuat Inter Milan di Serie A Italia, merupakan salah satu kiper berkelas Eropa, yang sudah resmi dinaturalisasi dan memperkuat Garuda. Kehadirannya memberi rasa percaya diri ekstra, terutama dalam laga-laga besar menghadapi tim kuat Asia. Namun, hingga berita ini diturunkan, pihak PSSI maupun tim medis belum memberikan keterangan resmi mengenai kondisi Emil. Pelatih Patrick Kluivert juga memilih bungkam ketika ditanya wartawan selesai sesi latihan. Kita lihat saja nanti saat pertandingan. Yang jelas, semua pemain dalam kondisi siap tempur, singkat Kluivert. Meski demikian, rumor inilah yang dimanfaatkan oleh Alkasar untuk menunjukkan sisi sombongnya. Banyak pengamat menilai, sikap tersebut justru bisa menjadi bumerang bagi Arab Saudi sendiri. Reaksi dari publik Indonesia. Di media sosial, ribuan komentar netizen Indonesia langsung membanjiri akun resmi Alkasar maupun portal berita Arab Saudi yang memuat pernyataannya. Sebagian besar menyebut kiper berusia 33 tahun itu tidak menghargai sportivitas dan hanya ingin mencari sensasi. Kalau benar kiper kita cedera, mestinya dia tunjukkan empati. Tapi malah sombong. Hati-hati, karma bisa datang di lapangan, tulis seorang netizen di X. Sepak bola itu bukan hanya soal menang, tapi juga respek. Ahmed Alkasar tunjukkan mental juara yang palsu. Jangan sampai nanti malah kebobolan oleh pemain kita, komentar yang lain. Bahkan, sejumlah mantan pemain Timnas Indonesia pun ikut menyoroti. Salah satunya mantan kiper Marcus Horizon. Ia menilai pernyataan Alkasar terlalu merendahkan. Seorang kiper sejati tidak akan senang jika lawannya cedera. Itu bertentangan dengan nilai fair play. Justru seorang penjaga gawang hebat akan lebih bangga kalau bisa menghadapi lawan terbaik, bukan ketika lawannya pincang, tegas Marcus. Sikap optimistis yang berlebihan.
Di sisi lain, beberapa analis menilai pernyataan Alcázar bisa jadi merupakan strategi psy-war atau perang mental. Dengan menunjukkan kesombongan di depan publik, ia mungkin berusaha memengaruhi psikologis para pemain Indonesia. Namun, cara yang dipilih Alcázar dianggap terlalu kasar karena menyerang kondisi fisik lawan. Pernyataan seperti itu biasanya muncul ketika ada rasa percaya diri berlebih. Arab Saudi memang tim besar, tetapi meremehkan Indonesia justru bisa menjadi blunder. Apalagi Indonesia sekarang bukan tim yang sama seperti 10 tahun lalu, ujar seorang analis sepak bola Asia, Hasan Jaber. Menurutnya, Alcázar sebaiknya lebih fokus pada performanya sendiri ketimbang mengomentari kondisi lawan. Sebab, pertandingan melawan Indonesia tetap berpotensi menyulitkan, apalagi jika Garuda tampil penuh semangat dan mengandalkan dukungan supporter diaspora di Jeddah. Pengingat sejarah, Indonesia dan Arab Saudi punya catatan pertemuan yang cukup panjang. Meski Saudi lebih sering unggul, beberapa laga memperlihatkan bahwa Indonesia mampu memberi perlawanan sengit. Bahkan, dalam laga uji coba beberapa tahun lalu, Indonesia sempat membuat kesulitan tim asuhan Hervé Renard, sebelum akhirnya kalah tipis. Itulah yang membuat banyak pihak menilai sikap arogan Alcázar bisa menjadi bumerang. Sepak bola penuh dengan kejutan, dan tidak ada yang bisa menjamin kemenangan besar. Sekalipun ia mengaku sebagai kiper terbaik. Akhirnya, penutup, bumerang untuk Alcázar? Pernyataan sombong Ahmed Alcázar jelas telah memanaskan suasana sebelum laga krusial Arab Saudi kontra Indonesia. Di satu sisi, ia menunjukkan keyakinan penuh pada timnya. Namun di sisi lain, sikapnya dianggap mencederai semangat sportivitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Apakah benar Emil Audero cedera atau tidak? Semua akan terjawab saat laga berlangsung. Namun satu hal yang pasti, pernyataan Alcázar ini sudah menambah motivasi tersendiri bagi para pemain Garuda untuk membuktikan diri. Jika Indonesia berhasil tampil solid dan membuat kejutan, bukan tidak mungkin publik akan mengingat ucapan sombong Alcázar sebagai sebuah bumerang yang memalukan bagi dirinya dan tim Arab Saudi. Sebab, dalam sepak bola, kesombongan di luar lapangan seringkali terbalas dengan kenyataan pahit di dalam lapangan hijau. Alex Pastor sebut timnas Indonesia punya peluang lolos ke Piala Dunia 2026 asalkan bermain dengan sangat terorganisir. Timnas Indonesia bersiap menghadapi laga krusial di grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda dijadwalkan melawan Arab Saudi dan Irak pada 8 hingga 14 Oktober 2025 di Arab Saudi. Asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastor menilai peluang timnya untuk menembus Piala Dunia 2026 cukup terbuka. Ia menyebut motivasi dan dukungan dari publik menjadi energi besar bagi para pemain. Pastor bergabung dengan timnas Indonesia setelah menutup periode karirnya bersama Almere City di Belanda. Ia mengaku keputusan berlabuh di Indonesia memberikan pengalaman baru yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Luar biasa dalam segala hal secara olahraga, ini adalah sebuah tantangan yang indah dan suatu yang benar-benar tidak pernah saya alami. Kami memiliki staf yang luar biasa dengan potensi yang sangat besar, ujar Pastor dilansir Football Premier. Sangat berharga, jajaran staf kepelatihan timnas Indonesia kini juga dihuni sejumlah nama besar asal Belanda. Dua di antaranya adalah Denny Lanzat dan juga Gerard Van Borg yang mendampingi Patrick Kluivert. Bagi Pastor, pengalaman di luar lapangan pun terasa sangat berharga. Ia menilai adaptasi dengan budaya baru di Asia membuatnya semakin bersemangat. Saya datang ke budaya yang benar-benar berbeda di negara-negara yang sebelumnya belum pernah saya kunjungi dan mungkin juga tidak akan saya pernah kunjungi, kata Pastor. Penentu ke Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia kini harus menjelang keras karena hanya juara grup B yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Kondisi itu membuat laga melawan Arab Saudi dan Irak akan menjadi penentu nasib skuad Garuda. Kami mendapat ratusan pesan di Instagram dari para penggemar yang bermimpi melihat Indonesia lolos ke Piala Dunia, ucap Pastor. Asalkan sangat terorganisir, mengenal peluang, Pastor menyatakan timnas Indonesia tetap punya kesempatan. Ia menyebut prestasi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi modal berharga. Itu nyata, negara-negara yang akan kami hadapi berada 2 kali lebih tinggi di ranking FIFA.
Tetapi pada saat yang sama timnas Indonesia sebelum kami datang berhasil menang dan bermain imbang melawan Arab Saudi di fase grup yang lain, tutur Pastor. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut mungkin terjadi asalkan bermain dengan sangat terorganisir, imbuk Pastor. Pilar penting timnas Indonesia yang memenuhi usia untuk berlaga di SEA Games 2025 siapa saja? Skuad sementara timnas Indonesia U22 menuju SEA Games 2025 sudah diumumkan pada Rabu 1 Oktober 2025 malam. Skuad sementara itu berisi 32 pemain. Beberapa nama baru menarik perhatian, misalnya Ricky Pratama, Andrian Wibowo, dan juga Wiki Pratama. Keduanya selama ini cukup jarang mendapatkan panggilan ke skuad timnas Indonesia kelompok usia. Namun ada nama-nama yang bisa dikatakan sudah veteran di timnas Indonesia U22, sebut saja Rafael Strik, Hoki Caraka, dan juga Cahya Supriyadi atau Ananda Rehan. Nama-nama di atas sebenarnya masih belum menggambarkan potensi terbaik yang bisa dimiliki timnas Indonesia U22 SEA Games 2025. Ada 4 nama lain yang secara usia masih memenuhi syarat untuk berlaga di ajang tersebut. Misalnya, masalahnya SEA Games 2025 bukan ajang resmi yang masuk ke kalender FIFA. Tentu akan sulit bagi para pemain yang dimaksud untuk membela timnas Indonesia U22. Lalu siapa saja ya para pemain yang dimaksud? Sebagai catatan, pemain yang bisa berlaga di SEA Games 2025 adalah mereka yang lahir pada 2003 atau yang lebih muda. Justin Hubner 22 tahun. Justin Hubner masih menjadi salah satu andalan di timnas Indonesia saat ini. Hubner berusia 22 tahun, pemain kelahiran 2003 itu masih bisa berlaga di SEA Games 2025. Jika Justin Hubner bisa berlaga di SEA Games 2025, timnas Indonesia U22 tentu akan memiliki lini belakang yang sangat tangguh dan bermental baja. Namun peluang Justin Hubner untuk bermain di SEA Games 2025 tampak sangat kecil sebab ia saat ini menjadi salah satu bagian yang cukup krusial di Fortuna Sittard. Yang kedua ada Mauro Zylstra, 20 tahun. Banyak yang mengira Mauro Zylstra akan memproyeksikan terlebih dahulu sebagai salah satu pemain timnas Indonesia U22 yang akan berlaga di SEA Games 2025. Namun rupanya Mauro Zylstra sudah menjalani debut di timnas Indonesia level senior. Bahkan penyerang berusia 20 tahun ini menjadi bagian dari tim Garuda yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sama seperti Justin Hubner, peluang Mauro Zylstra untuk membela timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 juga sangat kecil.